rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Bapa di sorga, kami ada dalam hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami yakin dan percaya pujian dan penyembahan kami telah menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tetap pakai anak-Mu yang telah memandu kami di dalam pujian. Roh pujian ada di dalam hidupnya. Menjadi anak Tuhan, anak muda yang diberkati oleh Tuhan, yang terus mencintai akan Tuhan, yang terus menghargai akan hidup kemudaannya. Kesaksian yang begitu luar biasa
yang telah kami dengar telah memberkati kami semua. Berfirmanlah Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya dan kami telah siap untuk melakukannya. Sampaikanlah maksud-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sampaikanlah maksud-Mu di hidup kami. Tegurlah kami Tuhan, agar supaya firman-Mu akan kami lakukan, dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang terus menghargai akan Tuhan. Kuasa kegelapan tidak ada di tempat ini. Yang ada di sini kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada lagi di saat ini. Kita tetap yakin bahwa sebagai anak Tuhan, kita dalam perjalanan kehidupan kita bukan mundur atau kita tidak lagi berjalan di tempat, tetapi kita tetap maju. Kita maju dan ada kemajuan dalam kualitas kerohanian kita dan juga di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Masih di dalam situasi yang ada saat ini, dan biarlah setiap firman Tuhan yang terus kita dengar menguatkan kehidupan kita. Tidak banyak yang kita lakukan di saat-saat ini. Ada begitu banyak hal yang kita batasi. Tadinya kita suka bepergian, tadinya suka kita berjalan-jalan, tetapi itu kita tahan. Dan yang kita lakukan adalah kita mau tetap bekerja seperti biasa. Kita mau tetap menjaga kesehatan kita, dan kita terus berdoa, dan kita terus melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Setiap malam, setiap jam-jam berita selalu ada penyampaian, maskermu menyelamatkan aku dan maskerku menyelamatkan akan engkau. Jadi semurah-murah apapun masker itu kita tetap pakai, karena yaitu penularan yang paling banyak dari kemungkinan besar dari kita berkata-kata. Nah itu sebabnya kita disuruh jaga jarak, disuruh jaga jarak. Kalau dulu semboyan ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, tetapi sekarang tidak apa-apa, kita pisah-pisah pun asalkan kita sehat. Amin. Yang penting hati kita satu. Terus katanya iman itu harus bertambah-tambah, tapi sekarang lebih ke imun. Imun kita harus lebih bertambah-tambah, tapi jangan kita kesampingkan iman. Imun tanpa iman tidak akan berarti. Nah itu sebabnya mari kita mau tetap melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Kita lihat kehidupan kita dari kacamata kebenaran firman Tuhan. Nah sebenarnya gambaran-gambaran seperti yang dikatakan oleh Pak Widoyo bahwa Bapak ini selalu mengambil contoh dari firman Tuhan. Nah karena memang firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Firman Tuhan, rahasia kebenaran firman Tuhan itu sangatlah luar biasa. Tapi banyak orang yang meremehkan akan firman. Banyak orang yang tidak mau menghargai akan kebenaran Allah. Karena yaitu mungkin ada banyak hal yang tidak mengenakan ketika dia baca. Firman Tuhan
waktu masih streaming saya pernah berkata tentang anak-anak Tuhan yang harus tetap berjaga-jaga, karena sekarang ini dan sementara mungkin terjadi bahwa nantinya orang hanya mau mendengar apa yang mengenakan telinga saja. Jadi apa yang mengenakan telinga itulah yang mereka mereka terima. Yang tidak mengenakan telinga mereka itu tidak mereka terima. Nah, itu sebabnya firman Tuhan katakan kita mau berjaga-jaga di saat-saat ini. Apa yang harus kita jaga? Tentu yang kita jaga adalah hidup ini, supaya kita tidak terpengaruh dengan keadaan, supaya kita tidak jatuh dalam segala permasalahan hidup. Nah, anak-anak muda, orang-orang dewasa, orang-orang tua, marilah kita mau menghargai akan Tuhan. Saya akan berbicara pada saat tentang bagaimana dia di lockdown oleh Tuhan. Kalau saya pelajari, sekalinya bukan 14 hari, bukan 1 bulan, tetapi di situ sekitar 8, 9 sampai 10 bulan. Mari kita lihat di dalam Kejadian 7 ayatnya yang ke-11. Untuk menghormati firman Tuhan, kita berdiri semua. Kejadian pasal 7 ini akan berbicara tentang air bah. Ayatnya yang ke-11 kita akan bacakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2-3. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Jadi peristiwa yang besar yang terjadi di zaman Nuh adalah air bah. Kenapa ada air bah? Dan firman Tuhan katakan air bah ini bukan hanya terjadi di satu tempat saja, tetapi air bah ini terjadi di seluruh bumi. Kenapa terjadi seperti ini? Padahal saat itu hutan masih bagus, belum ada penebangan liar, belum ada illegal logging, belum ada pertambangan, belum ada penebangan yang luas yang dilakukan oleh perusahaan mungkin untuk tanam sawit dan lain sebagainya. Jadi seharusnya kalau secara pemikiran maka air bah itu atau banjir itu masih terlalu dini untuk ada di saat itu. Tetapi rupanya air bah itu datang bukan karena dari kesalahan daripada Nuh menebang pohon untuk dijadikan bahtera. Tetapi justru pada saat itu Tuhan menyuruh supaya Nuh menebang pohon untuk dijadikan satu tempat dia berlindung. Nah, kenapa? Karena pada saat itu manusia tidak lagi menghargai akan Tuhan. Nah, jadi air bah itu muncul. Jadi sekali lagi bukan kesalahan manusia dalam berkegiatan seperti penebangan dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada manusia tidak menghargai akan Tuhan itu sendiri.
Nah, karena apa? Karena manusia itu kan diciptakan untuk menyembah Tuhan. Manusia itu dijadikan di bumi untuk menghargai akan Tuhan. Di situ ketika terjadi dalam kehidupan Taman Eden, maka Tuhan telah menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa. Di situ mereka tinggal makan, segala jenis pohon ada di sana. Segala jenis buah-buahan ada di sana. Mereka tinggal ambil dan tinggal makan. Dan kemudian segala jenis binatang ada di sana. Binatang yang buas, dulu belum buas, tetapi sekarang buas. Dulu belum ditakuti, tetapi sekarang ditakuti. Kenapa? Ya karena kesalahan manusia. Nah, ini jadi segala sesuatu merupakan satu kesalahan manusia yang lebih tidak mau untuk menjadikan Tuhan itu adalah Allah dalam hidupnya. Nah, ini jadi kita sebagai umat Tuhan kita harus berhati-hati. Bukan hanya sekedar menjadi anak Tuhan selesai, kita menjadi anak Tuhan saja. Bukan hanya sekedar menjadi anak Tuhan dan kita tidak melakukan akan kehendak Tuhan. Itu merupakan satu pemahaman yang keliru. Nah, itu sebabnya jangan heran kalau terjadi hal-hal yang seperti terjadi di zaman daripada Nuh ini. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hebatnya Nuh, saya rasa bahwa dia mempunyai satu kekuatan yang sangat luar biasa. Nuh ketika Tuhan menyuruh untuk membuat bahtera itu, Tuhan menyuruh membuat bahtera itu bukan 1-2 pohon kayu yang harus ditebang. Ada tiga tingkat. Di situ dikatakan. Dan itu saya rasa bahwa itu merupakan kapal yang besar, bukan kapal yang kecil. Bukan hanya ketinting. Bukan hanya balapan yang hanya 50 meter diseberangkan bisa. Tetapi ini untuk menahan satu badai yang sangat luar biasa. Badai akibat daripada perbuatan manusia. Dan ini saya rasa bahwa badai banjir yang tidak sembarangan. Jadi sekali lagi bahwa ini merupakan satu perbuatan Tuhan, satu teguran Tuhan kepada manusia di zaman itu. Itu sebabnya Allah berkata kepada Nuh, aku menyesal menjadikan manusia. Karena apa? Karena mereka tidak lagi menghargai akan Tuhan. Jadi hati-hati kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Jangan hanya mau menerima saja, tetapi tidak mau melakukan yang baik. Memang, saya kan bekerja 30 hari, jadi cocoklah, itu kan tenaga saya. Iya memang tenaga kita kok. Kita kok yang melakukan kegiatan. Kita bukan, jadi sekali lagi kita bukan hidup seperti ketika perjalanan orang Israel di padang pasir. Yang segala sesuatu dilemparkan Tuhan. Makanannya muncul pada saat itu diberikan mana, diberikan daging dan lain sebagainya. Karena memang mereka tidak dapat melakukan kegiatan seperti apa yang kita lakukan. Jadi beda. Jadi kenapa orang Israel 40 tahun pada saat itu dia hanya berjalan mengeluh, berjalan mengutuki. Tetapi pada saat itu ada makanan siap. Saya lapar Tuhan. Musa lagi berkata, Tuhan, umat saya lapar. Tuhan berikan ini mana? Mereka mau daging, mereka tidak mau lagi vegetarian, sayur-sayur tidak mau mereka. Tuhan lagi memberikan daging. Apa yang salah? Tetapi itu manusia sifatnya tidak mau menghargai akan Tuhan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Jadi sekali lagi Tuhan memerintah Nuh ini, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Saya rasa bahwa masyarakat pada saat tidak membantu dia, karena mereka membenci dia lewat apa yang dia sampaikan, bertobat, bertobat. Nah, lakukan kebenaran firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka bosan. Mereka itu sudah ditutupi, pemikiran mereka ditutupi dengan segala permainan dunia. Itu sebabnya Nuh buat bahtera. Mereka katakan Nuh itu gila. Buat perahu itu di pinggir laut, ini di atas gunung. Ini hal yang aneh. Hal yang aneh yang dikerjakan. Tetapi ingat, kalau Tuhan katakan walaupun itu aneh, tetapi itu sangat berfungsi, sangat bermanfaat. Nah, manusia itu aneh. Nah, manusia katakan aneh, gila itu Nuh. Tetapi kita lihat, cuma dia 8 keluarga yang selamat. 8 orang. Jadi firman Tuhan, saya katakan bahwa Tuhan berkata Nuh buat bahtera, dia tidak berumur 23 sampai 30 tahun. Atau 40 tahun, masih kuat-kuatnya. Tetapi di situ dia berumur 500 tahun. Jadi pada saat itu firman Tuhan katakan, kalau kita lihat bahwa 500 sampai 600 tahun ya, kalau kita lihat di sana apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal 7 ini, di situ dikatakan bahwa pada waktu umur Nuh 600 ya, jadi ada 600 tahun. 600 tahun. 500 tahun umurnya. Umur 500 tahun dia memperanakan, firman Tuhan katakan anak-anaknya pada saat itu. Jadi ketika pembuatan kapal itu, anak-anak mereka berada dalam kisaran umur 100. Jadi sekitar itulah 100 tahun. Karena pada saat itu mereka lahir umur Musa 500, dan kemudian Musa di dalam tahap pembuatan bahtera itu, dia, firman Tuhan katakan di sini, mungkin kalau dia 10 tahun buat bahtera itu, maka bisa saja dia ada 590 tahun mulai membuat bahtera itu. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita perhatikan baik-baik, kalau sekarang 20, 30, 40 tahun itu masih kuat-kuatnya. Kalau sudah 70, kalau sudah 60, 50 lah, 50 mulai loyo, mulai tidak kuat. Tetapi Nuh buat bahtera itu, dia 600 tahun. Sungguh luar biasa. Ini firman Tuhan mencatat. Dan pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17, jadi di sini dikatakan bahwa tanggal 17 bulan yang kedua. Kalau sekarang bulan Februari. Nah, jadi Tuhan katakan bahwa di situ terbelah segala, di situ dikatakan terbelah segala mata air, dan kemudian terbuka tingkap-tingkap langit. Terbuka tingkap-tingkap langit ini bukan berbicara tentang berkat, terbuka tingkap langit sorga dan tercurah kepada berkat-berkat kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, tidak. Tetapi di sini terbuka tingkap langit sorga dan terjadi hujan yang sangat luar biasa. Jadi hal ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi berbeda dengan ketika Tuhan membuka tingkap langit sorga, mencurahkan berkat kepada orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan kemudian pengertian ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Kejadian 7 ayat 11, dan terbuka tingkap langit sorga, dan kemudian di situ terjadi badai, terjadi hujan yang sangat luar biasa.
Dan kemudian firman Tuhan katakan di situ, ayat 12, terjadi hujan lebat 40 hari 40 malam. Di sini hujan 2 hari tidak bisa lewat di Betung. Nah, kalau 2 hari 2 malam itu sudah tidak bisa lagi lewat. Saya pernah mengalami hal itu. Dan pengalaman juga yang terjadi, Pak Widoyo saksikan. Nah, tapi puji Tuhan mereka berani, kalau saya tidak berani. Saya takut. Nah. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 40 hari di situ terbelah segala mata air dari darat itu terbelah semua. Jadi dari darat itu ada air, dan kemudian terbuka tingkap langit sorga, terjadi hujan lebat 40 hari 40 malam. Dan kemudian pada ayat 16 di situ Tuhan katakan, lalu Tuhan menutup pintu. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang membuka. Ini bukan berbicara berkat. Jadi sekali lagi pengertian ini. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan yang menutup, di sini ayat 16 dia berkata bahwa lalu Tuhan menutup pintu. Ayat 16 di situ dikatakan, dan yang masuk itu adalah, di dalam bagian yang terakhir, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Nah, jadi Tuhan yang menutup enak Nuh itu. Jadi Tuhan menutup pada saat itu. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan yang menutup, maka dalam setiap goncangan apapun itu tidak akan mempan. Itu bukan sedikit, itu bukan hanya sekedar berlayar di laut yang hanya ada gelombang. Di situ akan muncul kayu yang besar, kayu yang kecil, apapun saja. Dan itu nantinya akan membuat kapal daripada Nuh itu terbalik. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan yang menyuruh masuk, maka Tuhan akan menjaga. Kalau Tuhan yang menyuruh kita lakukan, maka kita lakukan. Kalau Tuhan yang menutup, maka Tuhan akan melindungi akan kehidupan kita. Badai apapun, mungkin pada saat itu, ketika terjadi goncangan, ada hantaman daripada kayu-kayu yang besar. Mungkin secara manusia dia pasti, istri Nuh mungkin berkata, Pak, kenapa ini? Tapi Nuh mungkin sedikit kecewa, sedikit khawatir. Selamat gak kita ya? Selamat gak kita ya? Tetapi Tuhan menjaga. Pada saat itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ayat 16, lalu Tuhan menutup pintu. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan yang menutup, maka tidak ada yang dapat membuka. Ini berbicara tentang tutup pintu bahtera itu. Dan kemudian setelah terjadi dalam Kejadian 8, kalau kita melihat di sana ayat 5, Kejadian 8, kalau Kejadian 7 ayat 11, jadi pada tanggal 17 bulan yang kedua. Nah, jadi kita lihat bahwa jadi di dalam Kejadian 8 ayat 5 kita lihat di sana bahwa sampai bulan yang ke-10, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Nah, jadi ada bulan 2, bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 bulan. Ya, 8 bulan. 8 bulan. Tuhan mengurung dia. 8 bulan Tuhan mengurung dia dan tidak ada kegiatan di luar sama sekali. Tidak ada kegiatan sama sekali. Kalau sekarang 2 minggu udah pada demo. Nah, apalagi 8 bulan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu mulai terlihat puncak-puncak gunung. Dia belum keluar, belum. Dia masih 10 bulan itu mereka tetap berada di sana. 10 bulan itu masih
Puncak gunung yang tertinggi lewat. Bukan main dia surut. Masih lama itu surut. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan apa yang dilakukan Nuh kalau kita lihat. Nah, jadi dalam Kejadian 8 ayat 13, pada tanggal 1, kalau Kejadian 8 ayat 13, di situ dikatakan, kita baca bersama-sama 2-3. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata lah muka bumi sudah mulai kering. Nah, jadi sudah mulai kering, belum kering total. Belum kering total. Jadi tanggal 1 sampai tahun baru, Natal dan tahun baru mereka berada di, kalau sekarang mungkin ya, Natal tahun baru. Jadi firman Tuhan katakan pada tanggal 1 bulan pertama, tanggal 1 Januari tahun 601, di situ mulai kering. 10, 11, 12, 1. Kalau yang pertama berarti sekitar tahun-tahun yang lalu 602 karena pada saat itu kan kalau tahun dulu itu dia bukan melebar membesar tetapi mengecil sampai di zaman Yesus Kristus 000. Awal terjadi peradaban baru. Kelahiran Yesus Kristus itu mulai almanak baru tanggal 1. Jadi sekali lagi bahwa dari besar. Jadi kemungkinan besar ya bahwa kalau mungkin Tuhan menghitung mereka ada di dalam Taman Eden sampai kejatuhan mungkin ada 10.000 tahun. Di situ 10.000 tahun sampai mereka jatuh. Kalau ya. Jadi 10.000 itu dihitung. Terus ke bawah, mengecil, mengerucut, dihitung mundur kembali. Dihitung mundur kembali. Sampai 601 di zaman Nuh. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian dalam ayat 13 pada saat itu mulai kering, dan atas seizin Tuhan kalau kita lihat, walaupun dia telah buka, kita lihat kehebatan Nuh, dan ini harus menjadi perhatian kita. Kehebatan Nuh pada saat itu, walaupun Tuhan telah mengingat, kita melihat dalam ayatnya yang pasal 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia. Nah, jadi secara otomatis slot pintu itu sudah dibuka. Nah, dan kemudian pada saat itu dia telah buka, jadi Nuh telah berusaha untuk membuka pintu itu, tetapi kita lihat dia belum turun. Dia belum melakukan aktivitas di tanah. Dia belum ada syukuran di tanah pada saat itu. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi atas izin Tuhan sekali lagi kita lihat. Di dalam ayat 15, ayat 14 di situ, bahwa jadi atas izin Tuhan Nuh membuka pintu dan melihat-lihat keadaan. Dan kemudian ayat 14, pada bulan kedua bumi telah kering. Nah, jadi lalu Allah berfirman, jadi di dalam ayatnya yang ke-14, dalam Kejadian 8, dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera. Selesai lockdownnya. Amin. Jadi kalau di dalam ayat 7 dalam pasal 7 dalam ayatnya yang pertama di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat
benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi ayatnya yang pertama di dalam pasal 7, Tuhan menyuruh masuk, engkau yang dikehendaki Allah untuk selamat. Amin. Jadi jemaat Tuhan yang ada di PTE, yang beribadah di PTE, masuklah engkau. Karena engkau diperkenankan oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Masuk, kalau Tuhan katakan Nuh pada saat itu. Bukan hanya Nuh, binatang pada saat itu, yang haram dan yang tidak haram. Bukan main. Orang di zaman saat itu banyak. Tetapi kok Tuhan milih hanya 8 dan hewan-hewan. Hewan-hewan pada saat itu merupakan pelecehan kepada manusia sebenarnya. Pelecehan kepada manusia yang ada pada saat itu, yang tidak mau menghargai akan Tuhan. Orang yang benar hanya ada 8. Dan kemudian biar aja 8 itu. Itu kan dalam perhitungan kita sebagai manusia. Untuk apa ada kapal, ada binatang-binatang di kapal itu? 1 tahun, bahwa seperti apa dia di dalam? Dia pakai air apa untuk memandikan itu? Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu mereka, hewan itu masih lebih berharga daripada manusia. Jadi kalau engkau tidak mau menghargai Tuhan, kalau engkau tidak mau menghargai akan Tuhan, kalau engkau tidak melakukan akan kehendak daripada Tuhan, maka kita tidak lebih berharga dari apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Ini kasar. Saya katakan ini kasar sebenarnya. Tetapi supaya kita diingatkan kembali, kita lebih berharga daripada selentir dunia. Firman Tuhan katakan, kita lebih berharga daripada selentir dunia ini. Dan yang ada dalam kehidupan kita lebih besar daripada segala yang ada. Kita kuat sebenarnya. Tapi manusia tidak mau menghargai itu sebenarnya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 15 dia berkata, turunlah. Di sini firman Tuhan, di sini firman Tuhan lagi. Jadi dia mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Maka di situ Tuhan berfirman, masuklah. Jadi Kejadian 7 ayat 1, Tuhan berfirman masuk. Dan Musa walaupun Nuh sudah membuka bahtera itu, dia tidak berani keluar. Tetapi dia mau mendengarkan, ada enggak lagi suara Tuhan bagiku. Kalau pada saat saya susah, Tuhan pernah berkata seperti itu. Masih enggak ada enggak lagi suara Tuhan yang akan ada di saat aku seperti ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nantikan suara Tuhan. Maka Tuhan akan berfirman, keluarlah engkau hambaku, keluarlah engkau anakku. Aku telah menarik engkau dari segala kehidupan hidup, daripada segala kesulitan. Maka di situ engkau dijadikan kokoh, engkau akan menjadi kuat, karena engkau mau dibentuk oleh Tuhan, bentuk daripada Tuhan. Kalau sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 1 tahun lebih Allah mengurung Nuh dan keluarga di situ. Kalau dulu zaman kuno cuma ada 8 orang, belum ada TV, belum ada HP, belum ada alat olahraga untuk nge-gym supaya sehat. Tapi Tuhan memelihara mereka di sini. Mereka tetap sehat, mereka tetap kuat. Walaupun mungkin bau pada saat itu, tetapi Tuhan membuat satu parfum yang sangat luar biasa. Lewat hembusan daripada kuasa daripada Allah. 1 tahun dengan binatang, mereka tetap sehat dan kuat. Sehingga Musa hidup masih 300 tahun. 900 lebih dia hidup. Kita melihat satu keluar biasaan Tuhan. Jadi belum ada HP, belum ada. Jadi pada saat itu belum cuma 8 orang. Belum ada TV, belum ada HP, belum ada alat olahraga. Teman mereka satu hanya hewan. Tetapi pada saat itu kunci daripada Nuh adalah Nuh sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Yakobus 1 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Kita di situ, kita lihat di sini ketekunan. 2, 3. Dan biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna
dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di sana firman Tuhan katakan kuncinya adalah sabar. Nuh ini sabar. Nah, Nuh ini sabar ketika berada di sana. Dia tahu kalau dia lompat, dia keluar, dia tidak. Kalau memang saya buka pintu, lompat saja, mungkin pada saat itu lain perkara terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Kalau sekarang ini disuruh PSBB, baru PSBB, Prancis di lockdown, dimanapun di lockdown. Kalau di Indonesia ini baru PSBB yang sedikit daerah-daerah, di situ di saat ini disuruh diam dalam rumah, bosan. Nah, padahal segala sesuatu yang lengkap, canggih. Jadi dalam rumah itu ada yang hal paling sederhana sampai yang paling lebih luar biasa ada dalam rumah. Ada. Sekarang ini kan HP ganti-ganti. Jadi sekarang ini kan ada alat nge-gym di rumah, ada alat pijat, nggak duduk. Jadi sebenarnya betah di rumah, tetapi pada sekarang bosan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau ingin aman, dengar firman Tuhan dan dengar apa yang dikatakan pemerintah. Oh, berdoa bekerja itu labil katanya. Apa? Berdoa dan berhikmat itu labil. Ya raja, mereka bilang begitu. Itu suam-suam kuku, katanya. Itu suam-suam kuku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mau melihat kehendak daripada Tuhan. Jadi kuncinya sabar. Sabar saja. Orang yang sabar akan disayang Tuhan. Dan tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 ayat terakhir. Saya tidak akan panjangkan, memang sudah panjang firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, di situ dikatakan 2-3, tetaplah berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Penolong yang selalu setia. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kita menyanyi penolong yang selalu setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah kami belajar bersama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi kehidupanku. Amin Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Amin. Kita tendangkan tangan kita walaupun kita masih duduk. Kita angkat tangan kita. Tuhanku. Amin. Haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin Tuhan. Yesusku tak pernah gagal. Penolongku. Haleluya. Oh penolong yang selalu setia. Inilah tangan kami Tuhan. Terangkat
segala perkara dapat ku tanggung. Pak Widoyo berdoa. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan di pagi siang ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang dahsyat. Kau nyatakan kuasa-Mu memelihara hamba-Mu Nuh beserta keluarganya. Engkau Tuhan yang luar biasa. Ajari kami Tuhan, kami boleh menjadi Nuh saat ini, hamba-hamba-Mu Tuhan yang taat untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga firman-Mu hidup, firman-Mu bekerja, firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga karya-Mu yang ajaib, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan Engkau nyatakan bagaimana Engkau sudah pelihara dan memberkati Nuh beserta keluarganya. Engkau juga Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus yang akan melihara dan memberkati kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Biarlah kami terus setia menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melakukan firman. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai dari perpanjangan suara-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran-Mu ini. Biarlah Tuhan terus yang memberkati hamba-Mu ini dalam pelayanan yang Engkau bekerja. Nopang pelayanan ada, menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat di tengah-tengah pelayanan kami di tempat ini, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan lewat ini. Kasih terus kesehatannya, keluarganya, anak istrinya, terus Tuhan berkati, Tuhan peliharakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban syukur. Berkati setiap hati kami, beri yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Pujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami siap memberi korban syukur kami. Haleluya. Amin.